Percaya kalian sama aku. Selama 2 hari ini tidak ada berita yang lebih panas daripada berita mengenai Tom Lembong. Semua televisi, media, ya, dan juga netizen semua membahas Tom Lembong, ya. Tapi jangan kalian harapkan ILC dan juga bocor halus membahas Tom Lembong. Kalian gak akan pernah mendapatkan pernyataan-pernyataan jujur mengenai orang-orang seperti ini di ILC dan bocor halus. Gak pernah. Aduh, Tom Lembong ya. Dan tahu ndak kalian, ternyata si Anies bikin cuitan di Twitter, ya. Apa katanya? Selama 20 tahun ini kami bersahabat. Saya tahu bagaimana dia selalu mengedepankan kepentingan publik. Kepentingan publik lah maupungmu. Kepentingan publik, udah korupsi, kepentingan publik lagi kau bilang, ya. Kami sudah merasakan sama-sama di pemerintahan walaupun waktunya sangat singkat. Satu periode orang itu memang betul sama-sama singkat. Karena apa? Sama-sama dipecat. Dan juga tahu dah kalian apa dikatakannya lagi, ya. Di tweetannya di paling bawah itu dikatakannya begini, ya. Saya juga berharap bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan itu negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Nyerempet Prabowo, berani kau sekarang ya? Hati-hati kau nih. Bentar lagi. Ya kan? Datang orang-orang netizen ini memang kadang-kadang jahil kali, ya kan? Pung, Tom Lembong udah ditangkap, kapan giliran Anies? Tunggu dulu satu-satu. Sabar kalian. Mana enak sekaligus nangkap ikan? Namanya mancing itu nggak bisa langsung dapat, sekali dapat langsung 20 kilo. Dapat dulu ukuran yang setengah kilo, ya kan? Setelah itu ukuran yang 1 kilo. Jadi sepanjang hari itu terasa nikmatnya mancing. Jangan langsung dapat semuanya. Itu dia, itulah apa namanya, itulah naluri seorang pemancing. Iya, bukan penjaring, pemancing. Kalau penjaring iya, ya kan? Jadi itu dia. Jadi kalau bicara tentang Tom Lembong, luar dalamnya katanya lebih tahu si Anies. Dan dia katakan apa? Aku tidak sampai sekarang tidak percaya kalau beliau melakukan hal-hal seperti itu. Tidak, ke? Karena didanainya kok kemarin, makanya kayak gitu ngomongmu. Karena dibayarnya kau kemarin itu, kampanyemu itu kampret. Banyak kali gayamu. Saya tidak percaya. Saya percaya Tom Lembong itu tetap orang yang baik menurutmu. Makanya aku bilang kalian kalau dengar-dengar omongan kayak orang ini, cuitan kayak gini, nggak usah percaya kalian. Karena apa? Karena memang betul-betul orang itu seragam. Anies is Tom Lembong is Anies, selesai, finish. Kalau mau jujur kita tanya tentang Tom Lembong, bukan Anies yang tahu, Jokowi. Karena apa? Karena 2015, 2016 presidennya itu Joko Widodo. Nah, tanya kalian sama Bapak Joko Widodo, Pak, kenapa yang namanya Anies Baswedan dan juga Tom Lembong sama-sama dipecat? Gitu dia, kalian tanya, ya. Nggak usah, jangan aku yang nanya. Kalian yang nanya, ya kan? Kan kalian yang perlu tahu jawabannya. Anak-anak apa? Gimana perasaan kalian? Ternyata selama ini Tom Lembong itu ngasih uang haram sama kalian. Mendanai kampanye kalian itu dengan uang korupsi, gimana? Enak uang haram itu ya. Ayo dong anak-anak abah, yuk komentar dong. Mana nih, ya? Tapi katanya pemegang kunci surga. Kalau gaya selangit, pintu surga mana?
Makanya aku bilang kalian itu jadi begini, aku bilang sama kalian ya. Jadi udah ketahuan. Kenapa manusia-manusia model Tom Lembong, Anies Baswedan, Sunarko, Faisal Assegaf, Dr. Tipa, Din Samsudin, ya, dan juga orang ini kan terbagi ya. Pernah ada di pemerintahan dan juga ada di luar, selalu di luar pemerintahan, dan juga ada yang baru-baru nongol. Kayak Faisal Assegaf itu baru-baru nongol itu. Kalian cari pun dosa korupsinya nggak ada itu. Karena nggak pernah masuk di pemerintahan. Ya, itu. Tapi kalau yang lainnya, ya bentar lagi nyusul ketahuan itu. Ya, kenapa orang ini kemarin memang betul-betul ngotot kepingin kali jadi presiden? Sebetulnya mereka bukan ingin membangun bangsa. Mereka ingin menggerogoti bangsa dari dalam. Ya, karena apa? Karena mereka itu berusaha supaya bagaimana tindakan koruptif mereka itu di masa lalu itu jangan ketahuan. Tompel. Ya, sama si Anies ini pun begitu, ya kan? Coba mengenai pembangunan JIS, Formula E. Setelah itu apalagi namanya kasus-kasus yang lainnya lah. Kasus Lem Aibon. Ya, ini tidak menutup kemungkinan ini bakalan dikorek. Karena apa bilang? Anies 2017 jadi gubernur. Nah, Tom Lembong 2015 melakukan korupsi. Duluan siapa? Tom Lembong kan? Lebih lama siapa? Tom Lembong kan? Tapi tetap tercium. Nah, Anies cuma selisih 2 tahun, 3 tahun. Lebih terbaru kasusnya si Anies daripada Tom Lembong. Lebih gampang terciumnya. Dan juga kasat mata. Kasat mata. Makanya aku bilang kita tunggu tanggal mainnya. Bapak Prabowo juga berapa kali bilang kan, kita tunggu tanggal mainnya. Jadi selama ini kalian anak-anak abah yang muncungnya ribut sebelum pelantikan, yang muncungnya ribut sebelum Prabowo dan juga Bapak Gibran disahkan menjadi presiden dan juga wakil presiden. Kemarin itu kalian ngotot, ternyata ini toh jawabannya. Kalian tinggal tunggu giliran. Pung katanya mantan Naswa, nggak urusanku. Kalau memang terkait-kait juga dia nggak urusanku itu. Pung kayaknya Karni Ilyas juga kemarin terseret-seret, Pung nggak urusanku juga. Kalau kalian kepengen tahu cari sendiri. Jadi kau pun udah tahu, udah sedikit. Kasus apa pun nggak tahu katanya. Itu dia ya. Makanya aku bilang kalau mulut kita kotor jangan pernah kita menjelek-jelekkan orang lain gitu loh. Dilap dulu, dibersihkan dulu itu muncung, baru kalian jelek-jelekkan orang lain. Itu baru hebat namanya. Gitu. Ini ndak, ya kan? Coba bayangkan kalian dulu 2015, sekarang 2024. 9 tahun yang lalu tercium. Tahu enggak kalian orang-orang yang makan uang negara dalam waktu 10 tahun ini? Ini udah mulai gelisah ini, biar tahu kalian. Kalian perhatikan aja kalau diwawancara mana pejabat-pejabat, tanya sama mereka langsung. Pak, Bapak pernah nggak makan uang negara? Kalau agak gelisah, patut dicurigai itu. Tapi kalau santai-santai aja dan juga lugas menjawabnya, enggak, itu dia ya. Jadi aku bilang sama kalian ya, di kalangan eksekutif sudah dapat, di kalangan legislatif hati-hati. Hati-hati ya. Makanya aku bilang ini Bapak Prabowo ini betul-betul bergerak ini ya. Dia akan melakukan apapun yang terbaik untuk bangsanya. Dan juga tahu enggak kalian ya, ini bukan ini agak menyerempet sedikit ya. Bukan cuma mengenai masalah korupsi, mengenai masalah pemecah belah, Bapak Prabowo sudah mengingatkan hati-hati kepada pemecah belah bangsa. Untuk kalian yang suka memecah belah bangsa, yang suka membenturkan satu dengan yang lainnya, kena kalian bentar lagi. Apalagi itu pendakwa-pendakwa dan juga penceramah-penceramah. Aku tak bilang dari agama tertentu, tapi yang suka menghasut ya masanya untuk membenci pemerintahan, hati-hati kalian. Sebentar lagi waktu kalian.
Kita lihat dulu masih bisa keluar enggak. Makanya kayak orang manusia kayak Dr. Tifa kemarin itu kan, dia bikin pidato waktu itu, bikin pidato isinya pujian semua sama Bapak Prabowo. Kami yakin bahwasanya Bapak Prabowo adalah presiden yang sudah dipercayakan Allah. Tapi sayang sekali dia harus mengambil seorang wakil presiden yang sangat dinistai oleh Allah. Dengan terpaksa beliau mengusung Gibran karena dia adalah anak dari seorang yang zolim. Kampret, dasar wanita licik. Kau puji-puji presidennya, kau hina-hina wakilnya, kan kurang ajar namanya itu. Makanya aku bilang, ya hati-hati, tidak akan ada tempat untuk orang-orang seperti ini. Begitu juga dengan BEM Unair itu, ya. Aku bilang sama kau, ya, jujur aja aku bilang, kau pembekuanmu itu bisa dikatakan sudah dicabut. Jangan kalian kira itu hasil dari keringat kalian, enggak, ya. Aku bilang sama kalian, yang menyuruh untuk dekanat untuk mencabut proses pembukuan itu adalah menteri. Siapa itu menteri? Pembantu Bapak Prabowo. Jadi ku bilang sama kau, nasibmu di tangan Bapak Prabowo. Ya, seorang menteri itu tidak akan pernah mungkin melakukan sesuatu yang tidak sejalur dengan pimpinannya, nggak mungkin itu. Ya, makanya aku bilang, ini masih pemanasan ini, makanya hati-hati kalian, ya. Kalau ngomong itu dijaga, kalau nggak tahu apa permasalahan bangsa ini, jangan sok-sokan. Mentang-mentang kau ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa cuma nama aja keren, isi kepala nggak ada, minggir kau. Nggak punya kualitas kau. Gitu, ya. Dan juga Refli Harun, tahu nggak kalian? Ya, di dalam channelnya, aku baru tonton tadi. Apa dibilangnya? Ya, kalau Tom Lembong ini karena dia berada di kekuasaan kemarin, maka dia sangat rentan sekali dengan kasus korupsi. Kalau saya kan cuma komisaris utama, dan fungsi kami itu cuma pengawasan. Kayaknya nggak bakalan kena tuh. Udah mulai panik ya, Mas Refli udah mulai panik ya. Iya betul, memang waktu kau komisaris utama kau memang belum ada peranmu. Dan juga dia bilang itu katanya apa? Saya nggak tahu Tom Lembong itu siapa. Yang saya tahu mereka berteman. Bahkan saya juga baru tahu kalau Tom Lembong itu berteman sama Anies Baswedan. Mau cuci tangan kau kan? Mau cuci tangan kau kan? Nih, lapeh. Sedangkan kampanyenya si Anies dananya juga dari Tom Lembong. Sosok nggak tahu, kau sosok nggak kenal, kau mau cuci tangan kau kalah apa? Kita lihat nanti, kita lihat ya. Ini kan nanti kan ada penyelidikan dan juga ada penyidikan. Pasti diinterogasi dong. Ini uang yang kemarin ini, yang 400 miliar ini Bapak Tom Lembong, ini alirannya kemana-mana aja. Pastikan kalian nama kalian tidak ada di dalam list yang akan disebutkan Tom Lembong. Kalau ada, mampus kalian satu-satu. Iya, ya. Selama ini kalian, pantaslah kalian itu selalu berusaha adili Jokowi, tangkap Jokowi. Setelah itu apa? Gantung Jokowi. Ada pula bilang kayak gitu. Ternyata apa? Ternyata kalian tidak ingin, ya. Ternyata kalian tidak ingin Bapak Jokowi membeberkan tingkah laku kalian selama ini. Iya. Iya. Jadi begini, ini menurutku. Ada komunikasi mungkin kemarin bukan sekarang antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, ya kan? Ngomonglah Bapak Jokowi, Mas Prabowo, aku ada rahasia. Rahasia apa itu Bapak Jokowi? Begini Mas, nanti kalau sampean jadi presiden, hati-hati sama orang-orang yang kusebutkan. Lo maksudnya apa? Ya, pokoknya hati-hati. Karena biasanya orang kalau udah hati-hati, maka dia akan membahayakan dirinya sendiri. Iya, to the point aja lah. Ada orang-orang yang berusaha ingin menggerogoti pemerintahan dari dalam, Mas.
Loh kok tahu? Ya iya, lawang orangnya itu aja kok. Oh iya iya iya, siapa-siapa aja itu Mas Pak Jokowi katanya gitu kan. Yang pertama ya, itu Tom Lembong itu perlu di apa itu? Itu perlu diperiksa itu. Itu kemarin itu jujur saja, aku sepertinya udah curiga dia itu udah muakan uang negara, ya. Tapi oleh karena banyak sekali yang kurus, jadi lupa, lali ya. Oh ya udah, yowes. Ini jadi PR ya Pak Prabowo, iya PR. List nomor 1 Tom Lembong. Terus yang kedua siapa lagi? Itu waktu ada kasus anak dewan yang menganiaya pacarnya sampai meninggal itu loh, si Ronald Tanur itu. Iya iya iya, terus gimana? Itu juga aneh tuh. Ya, coba bayangkan, sampai mati, sampai meninggal, masa diponis bebas? Berarti itu ada apa itu? Berarti ada udang di balik batu dengan itu bapak hakimnya. Yang mana yang 3 orang itu? Nje, yang 3 orang itu. Oh, iya iya oke. Namanya siapa? Sebentar, kemarin saya catat namanya. Yang pertama itu namanya itu siapa namanya ya? Si Damanik. Nomor 2 itu Mangapul. Yang ketiga itu Hendy. Ya. Jadi itu dimasukkanlah itu ke dalam listnya itu. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terus siapa lagi Bapak Jokowi? Mumpung ingat kita ini nanti, nanti mana tahu kan setelah Bapak udah nggak menjabat lagi, jadi udah bisa ambil tindakan. Ya itulah dia. Siapa lagi Pak Prabowo katanya. Yang mana? Jis mana? Formula E. Maksudnya siapa? Kelebihan bayar loh. Dari tadi saya udah kasih 3 clue. Masa Bapak Prabowo nggak paham juga? 3 clue loh. Jis, Formula E, kelebihan bayar. Oh, iya. Silap yang satu itunya masukmu. Iya. Si Anies kan iya. Oke. Berikut listnya Anies. Pak Jokowi, aku mau nanya dulu. Iya. Itu kalau kayak Najwa Shihab gimana? Kalau masalah itu Pak Prabowo, nanti kita lihat ya bagaimana kisah selanjutnya. Aduh, itu cuma kudramatisir aja ya. Jadi begitu dia. Jadi kalau bicara tentang korupsi ya, karena Bapak Presiden kita yang sekarang ini anti korupsi, betul-betul anti korupsi. Karena apa? Udah kelebihan uang. Ingat Presiden kita yang sekarang ini kelebihan uang, bukan kelebihan bayar. Coba bayangkan kalian, kalau sempak yang namanya Anies Baswedan, ya, dia itu memang jadi tuh barang jadi presiden, kita sudah paham berarti manusia-manusia seperti apa yang ditempatkannya di kabinet. Dan mereka akan makan bersama. Akan rame-rame menggerogoti bangsa ini. Udahlah. Ya, itu dia. Jangankan penggemblengan. Apa penggemblengan? Makan bersama. Opung kau nuduh kau. Kau itu sudah fitnah loh. Bukan fitnah. Tapi ini sudah nampak. Itu buktinya ditangkap. Aku bilang sama kalian, tunggu tanggal mainnya lagi. Ditangkap lagi yang lain lagi itu. Tenang kalian. Pokoknya kita bikin mereka was-was. Nggak bisa tidur. Kalian kira kalau orang udah korupsi, berapa yang kau makan uang? 400 miliar. Udah cukup, selesai, hukum. Enggak, ditanya itu kemana-mana ya, siapa-siapa aja yang dapatan. Ya, pertama-tama dicek dulu lah itu nomor teleponnya yang ada di HP-nya si Tom Lembong. Nomor Anies sudah pasti ada.
Jadi Refli Harun katanya ngaku-ngaku nggak kenal dia sama Tom Lembong. Periksa nomor teleponnya, kontaknya, daftar kontaknya itu periksa. Kalau memang enggak. Kalau iya ya kenalah dia, kan begitu ya. Jadi kita dukung terus pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran ya, supaya terungkap ya. Ini luar biasa loh. Ini sekarang tanggal 30 ya. Itu artinya apa? Ya, itu artinya pemerintahan Bapak Joko Widodo baru berjalan 10 hari, tapi sudah ada beberapa kasus korupsi yang terkuak kembali dan juga pelakunya dijebloskan ke dalam penjara. Bayangkan kalian ya, udah ada 1, 2, 3, 4, 3 hakim pengadilan negeri, 1 pejabat MA, dan 1 lagi Tom Lembong. 5, luar biasa. Ya, kita akan pastikan Bapak Prabowo akan bersih-bersih di pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Itu dia. Oke lah dulu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi siapa yang bilang tadi, yang nanya-nanya sama aku, Pung gimana Anies Pung, gimana Anies Pung? Kita tunggu tanggal mainnya. Oke, itulah dulu ya. Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati.